Welcome TYC. Woo! Come on. Come on, sing with us. Satu nama yang mengatasi segala nama, yeah. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Sing. Satu nama yang mengatasi segala nama, hey. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Everybody singing out. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Oh, everybody singing. Oh, oh, yeah. Oh, come on sing. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Yes, yes. Mari kita siapkan hati kita untuk datang. Yes Lord, kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Yes God, semua hari kami Kau yang tahu Tuhan.
Semua hariku kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat terjatuh kan tersungkur, kuat tanganmu menopangku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Yeah. Terjatuh syukur, kuat tanganmu menopangku. Saat terjatuh dan tersungkur, kasih setiamu menguatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku, kau perlindunganku, kau perlindunganku, kau perlindunganku. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, aku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Bapak. Kami masih dapat berkumpul. Kami masih dapat beribadah bersama Bapak. Bapak, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapak. Berkati mulut lidah hamba-Mu ini Bapak. Agar apapun yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu saja Bapak. Bapak, saat ini hamba-Mu juga ingin berdoa Bapak. Untuk teman-teman yang berada di seberang layar sana Bapak. Engkau berkati Bapak kehidupan mereka Bapak. Engkau berkati studi mereka Bapak. Engkau berkati hubungan dengan orang tuanya Bapak. Dan yang terpenting Bapak, Engkau berikan mereka hati yang ingin belajar firman Tuhan Bapak. Hati yang rendah hati yang ingin belajar firman-Mu Bapak. Agar setelah ibadah ini mereka mendapatkan suatu pembaruan rohani di dalam kehidupan mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom guys. Thank you buat teman-teman yang sudah bawakan praise and worship. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin teman-teman angkat e-Bible dan kita akan melakukan deklarasi iman kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Thank you. Ya, selamat sore kembali kepada teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar dengan judul tema You Are Not Alone. Kamu tidak sendiri. Kita akan belajar tentang, mungkin kalau kita dengar dari kata langsungnya penderitaan, kita akan kayak, ngapain nih kita belajar menderita? Saya maunya belajar untuk senang-senang saja. Tapi kita nggak bisa pungkiri, di dalam kehidupan kita, seringkali terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Seringkali rencana kita itu, kita pengen punya cita-cita A, B, C. Kita pengen, misalnya kalau jadi anak, kita pengen menyenangin hati orang tua. Kita ingin memiliki jurusan kuliah yang sesuai dengan kita inginkan. Kita ingin masa depan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi hari ini saya ingin ajarin bahwasanya di balik suatu penderitaan yang terjadi, sebenarnya ada alasan tertentu. Ada alasan di balik penderitaan. Dan yang terpenting adalah respon kita ketika kita sedang dalam penderitaan tersebut. Mari teman-teman kita buka 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan untuk teman-teman ya. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 19. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah,
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Dari sini sebenarnya ada beberapa poin yang kita bisa belajar dari 1 Petrus 4, 15 sampai 19. Kita akan memulai dengan kehidupan. Di sini siapa yang kehidupannya tidak pernah ada masalah atau kehidupannya penuh dengan masalah? Mungkin teman-teman boleh share di kolom chat di sebelah kanan atau kiri saya. Jadi saya yakin di setiap kehidupan kita ini pasti kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah itu selalu muncul dikala kita senang ataupun tidak. Dikala waktu kita siap maupun tidak. Dia hanya datang tiba-tiba. Tetapi yang mungkin terkadang teman-teman tidak menyadarinya bahwasanya setiap orang di dunia ini mengalami penderitaan. Jadi jangan pernah saya mendengar teman-teman berkata, sepertinya saya di dunia ini orang paling malang. Sepertinya saya di dunia ini nggak ada yang bisa mengerti saya. Karena mungkin kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan saya. Karena orang tuanya begini, begono. Karena temannya begini, begono. Karena saudaranya begini, begono. Ya menurut saya ketika teman-teman berpikir kayak gitu, berarti teman-teman sedang merasa sendiri. Dan hari ini saya ingin kasih tahu bahwasanya kalian tidak sendiri. Kita ini hidup di dunia ini bersama-sama dan kita menderita bersama-sama sebenarnya. Cuman tipe menderitanya itu berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa belajar poin pertama. Penderitaan dari suatu masalah disebabkan oleh 2 faktor. Faktor pertama, kita baca kembali di 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Di sini dikatakan dengan jelas, pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Di sini berarti penderitaan yang dialami dikarenakan oleh diri sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena kondisi sekeliling kita. Terkadang kita terutama anak muda, saya bisa ngerti anak muda ini sering mengambil keputusan yang impulsif. Keputusan yang tergesa-gesa, yang terburu-buru. Mungkin juga tidak terlalu berpikir panjang akan resikonya. Tapi ketika terjadi masalah, barulah kita merasa, kok saya mengambil keputusan begini ya? Kok kemarin saya tidak begitu ya? Inilah anak muda, inilah kita, termasuk saya sendiri. Kita sering mengambil keputusan yang tidak kita pikir panjang. Kemudian yang terparah, kita tidak pernah doa dan tanya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, baru kita tanya, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya? Itulah kita. Dan di ayat ini, kita selalu diajarkan untuk, sebenarnya kita diingatkan untuk, kita selalu harus berdoa terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan. Kita harus berpikir panjang plus dan minusnya ketika kita mengambil keputusan. Supaya kita tidak menjadi seseorang yang menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan iblis terhadap penderitaan yang kita alami. Padahal penderitaan ini muncul karena keputusan yang salah yang kita ambil. Makanya kita itu jangan sampai melakukan keputusan di saat kita lagi emosi, di saat kita lagi sedih. Pokoknya jangan deh teman-teman ambil keputusan di saat kita lagi tidak stabil, emosinya tidak stabil. Jangan dulu, diamin aja. Diamin, gak usah banyak ngomong, diamin aja. Kalau teman-teman udah dingin, coba berdoa. Coba minta hikmat dari Tuhan. Sebenarnya apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi itu poin 1.
poin 1A, penderitaan yang kita alami karena tindakan kita. Lalu, ada penderitaan di dunia ini yang sebenarnya bukan dikarenakan keputusan yang salah. Juga bukan dikarenakan kita sebagai manusia yang berulah. Tapi memang Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sayang sama kita. Loh, kenapa udah dikasih penderitaan bilang sayang? Iya, Tuhan sayang sama kita. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena Tuhan ingin mendewasakan kita lewat penderitaan ini. Kita bisa ambil contoh Yusuf dalam Alkitab. Mungkin teman-teman udah tahu lah cerita Yusuf. Dia ini seseorang yang sangat ceria, seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Tapi abang-abangnya tidak mengasihi dia. Abang-abangnya menjual dia ke tanah Mesir. Dan bilang sama orang tuanya bahwasanya si Yusuf sudah meninggal. Dari sini dia pasti bertanya. Maksudnya kalau manusia normal pasti bertanya, kenapa si Yusuf ini harus sampai segitunya? Padahal dia tidak melakukan keputusan yang salah. Tapi kalau kita baca sampai akhir ceritanya, kita menemukan bahwasannya ternyata dengan dia dijual ke tanah Mesir, akhirnya dia bekerja sama Potifar. Dia menjadi kepala rumah. Nah, udah sampai situ dia baru merasa sedikit nyaman. Ternyata penderitaan itu tidak berhenti sampai sana. Dia difitnah lagi sama si tante Potifar ini. Kemudian dimasukin penjara lagi. Dan masuk penjara, apakah dia bersungut-sungut? Enggak juga. Dia enggak bersungut-sungut. Tapi untuk sebagian orang bakal berpikir, kok malang banget nasib si Yusuf. Dia baru siap penderitaan satu, baru sedikit enak, masuk lagi penderitaan, masuk lagi penjara. Tapi kalau kita baca lagi, terakhir, dia menjadi tangan kanannya Raja Mesir. Dia bisa sampai sana karena, saya yakin, karena ada proses demi proses yang dia sudah alami. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan dia. Sehingga dia bisa jadi tangan kanannya raja. Seringkali kita sebagai anak muda nih, kita tidak pernah mau mengerti dan memahami proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengkritik, hanya bersungut-sungut, kenapa begini terjadi, kenapa begitu terjadi. Tetapi percayalah, ketika kita sudah melewati proses demi proses, kalian itu bakal lebih dewasa. Kalian itu bakal lebih mengerti gimana caranya menghadapi kehidupan. Sampai saya pernah bercerita sama teman-teman saya, kalian tahu nggak kenapa ada orang di umur 17 tahun, ada orang yang sangat-sangat dewasa, ada orang yang masih kekanak-kanakan. Apa sih yang membedakannya? Kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang tersebut, kita akan menemui umur yang 17 tahun yang masih kanak-kanak itu cenderung biasanya ya keluarganya aman tentram, kehidupan dia juga tidak terlalu banyak gejolak. Tidak pokoknya ya aman-aman aja gitu. Bagi orang umumnya ya kehidupan dia senang. Tapi kalau misalnya kita bertanya lagi kepada lain orang yang tadi saya bilang umur 17 tapi dia sudah dewasa. Ketika kita tanya, mungkin kita akan menemukan bahwasannya dia punya cerita masa kelam dia dengan orang tua dia, atau masa kelam dia dengan teman-teman dia. Intinya, di dalam kehidupan dia, ada gejolak-gejolak yang memproses diri dia hingga menjadi lebih dewasa. Jadi, boleh dibilang penderitaan dan kedewasaan itu berbanding lurus. Semakin kita menderita, kita bakal semakin dewasa. Orang tidak bakal jadi dewasa ketika dia tidak pernah menderita. Saya belum pernah menemukannya sih, tapi kalau teman-teman bisa menemukan, nah teman-teman boleh isi kolom chat di samping. Kita boleh sama-sama belajar. Jadi, poin kedua. Poin kedua di 1 Petrus 4, 17 ayat 18. Kita baca lagi ya.
Ayat 17. Karena sekarang telah tibanya saat penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Di sini pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi teman-teman kita yang ada di rumah Tuhan kita siap-siap. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi di sini itu sebenarnya dijelaskan bahwasanya segala keputusan memiliki konsekuensi. Konsekuensinya menurut saya ada dua. Satu konsekuensi di dunia, satu konsekuensi setelah kita meninggalkan dunia ini. Bagi orang percaya, yang benar-benar percaya, ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib 2000 tahun lalu. Jadi boleh dikatakan, karena Tuhan Yesus lah konsekuensi kita setelah di dunia ini dihapuskan. Kalau kita benar-benar hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan kita percaya sama Dia. Tapi kita harus ingat, konsekuensi itu tadi saya sebutkan ada dua. Ada satu lagi konsekuensi di dunia ini. Misal, saya tidak sengaja. Ini tidak sengaja loh, apalagi yang sengaja. Kita bahas yang tidak sengaja. Membunuh teman saya. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya benar-benar minta ampun, saya ingin bertobat. Saya tidak sengaja membunuh teman saya. Ini benar-benar bukan intensi saya, bukan kesengajaan saya. Bagaimana ya Tuhan? Tolong hapuskan dosa saya. Saya benar-benar ingin bertobat, saya nggak berani lagi. Saya mungkin lain kali akan hati-hati dalam bertindak. Nah, ketika orang berdoa dengan sikap hati yang benar, ketika orang berdoa dengan sikap hati yang memang dia percaya bahwasanya Tuhan itu jawaban dari segala doa dia. Saya yakin dan percaya, mungkin kita juga harus yakin bahwasanya dosa-dosa kita sudah dihapusin. Tapi konsekuensi di dunia ini, kalau lu membunuh, lu masuk penjara. Jadi nggak ada cerita bahwasanya, saya sudah berdoa Pak, saya sudah minta ampun sama juru selamat saya, Tuhan Yesus. Jadi dia sudah maafin saya. Jadi saya nggak usah masuk penjara lagi Pak. Nggak bisa. Itu konsekuensi kita selama kita hidup di dunia, ada konsekuensi dunia namanya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau menurut hukum dunia kita salah, ya sudah salah, tidak ada konsekuensinya. Bahkan terkadang mungkin teman-teman yang sekarang lagi marak yang namanya sosial media. Terkadang menurut hukum tidak salah, tapi menurut moral, hukum moral yang berjalan. Menurut moral tidak seharusnya kita ngomong salah ngomong ini ceritanya. Kita tidak seharusnya ngomong hal yang tidak menyenangkan. Kita itu bakal dihukum sama netizen-netizen. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada konsekuensi yang terjadi di setiap tindakan kita. Mau di dunia nyata, mau di dunia maya sama saja. Intinya apapun ada konsekuensinya. Tapi ingat, konsekuensi itu tidak selalu buruk. Ada yang bisa buat kita menjadi lebih baik, ada yang membuat kita menjadi tidak baik. Nah, baik dan tidak baik itu tergantung dari responnya kita sebenarnya. Konsekuensi yang baik, saya bisa cerita mungkin kalau kita memutuskan teman-teman besok ada ujian nih. Terus teman-teman memutuskan untuk hari ini tidak keluar jalan-jalan atau kita let's say nonton lah, kita bilang. Memutuskan untuk tidak nonton dan memutuskan untuk belajar. Konsekuensi yang terjadi besok teman-teman waktu ujian, teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan di ujian itu.
Nah, itu contoh konsekuensi yang baik. Konsekuensi yang tidak baik, besok ada ujian. Hari ini teman-teman sepele, udahlah aku lagi pengen nonton film Korea. Mungkin film Main atau apa, sebut saja merek-mereknya. Kemudian besok ujian, tidak mengerti sama sekali apa yang dipertanyakan. Kayak pokoknya ketika kita melihat soal pertanyaan itu kita melihat kayak bahasa alien semua, kita nggak ngerti ya. Nah, itu konsekuensi yang buruk untuk kita. Tapi gimana cara konsekuensi buruk itu kita bisa jadikan suatu yang baik? Yaitu kita belajar dari kesalahan kita. Karena saya yakin selama kita hidup di dunia ini kita nggak pernah bisa lari dari namanya keputusan yang salah. Jadi ketika kita atau teman-teman mengambil keputusan yang salah, gak apa-apa. Minta ampun sama Tuhan dengan sikap hati yang benar dan bertobatlah. Next time jangan lakukan hal yang sama. Jadi itu mengenai tentang setiap tindakan kita ada konsekuensi. Nah, poin ketiga ini yang paling penting. Poin ketiga kita baca di 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kita disuruh untuk kalau misalnya kita menderita karena kehendak Allah, kita harus berserah sama Tuhan. Nah, kata berserah ini, kalau teman-teman pelajari, kita bisa menyerahkan jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman. Kalau kita tidak beriman sama Tuhan, kita tidak bisa berserah sama Tuhan. Jadi iman itu sebenarnya adalah satu kata untuk perbuatan kita yang menunjukkan kita percaya sama Tuhan walaupun itu belum terjadi atau belum terlihat. Jadi setidaknya kita tahu lah, kita sekarang lagi masuk masa-masa pandemi, sekolah semua online, kerja online. Mungkin teman-teman di rumah belajar online pun sudah mulai bosan karena nggak ketemu teman. Dulu kan enak ya, kita lonceng main-main itu bisa keluar, beli jajan bareng-bareng, bisa ngobrol, bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa cerita-cerita. Ya sekarang juga masih bisa cerita-cerita, cuman beda kita cerita di online mau dengan kita cerita langsung di samping. Kita kalau langsung face to face bertemu kan kita bisa melihat respon mukanya gimana, kita bisa melihat gesture dari badannya. Kita bisa merasakan hubungan itu terjadi. Hubungan pertemanan kita itu terjalin lebih erat kalau misalnya kita bertemu. Nah, oleh karena itu, karena kita sekarang ini susah untuk melihat atau bertemu dengan yang real. Kita ini hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Itu kata yang menurut aku tepat. Penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu hal-hal yang pasti yang akan terjadi. Oleh karena itu kita sangat-sangat membutuhkan namanya iman. Iman sebagai orang Kristen itu bisa kita tunjukkan dengan berbuat baik. Kenapa saya bilang begitu? Contoh ya, kalau kita berbuat baik sama orang karena orang itu juga baik sama kita, itu mungkin kata-kata dunia itu lebih ke balas budi, karena dia baik sama saya baik dong sama dia. Nah, tapi ketika kita jadi orang percaya, dan kita beriman sama Tuhan, kita harus jadi orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan orang dunia atau teman-teman kita yang tidak percaya sama Tuhan. Yaitu dengan gimana? Kita nggak peduli orang itu baik sama kita atau tidak. Kita nggak peduli dia itu siapa, latar belakangnya dari mana, agamanya apa, orang tuanya siapa, kita nggak peduli. Tapi ketika keinginan kita ingin untuk berbuat baik, ya udah lakukan saja.
percaya saja kita lakukan kebaikan untuk sesama kita, itu karena kita ingin mengasihi Tuhan. Kita melakukan ini demi Tuhan, bukan demi dia atau saya. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan untuk orang lain, kita tidak bercerita lagi tentang kita. Kita sedang bercerita tentang kebaikan Tuhan yang mengalir melalui kita, orang-orang percaya. Ketika kita bisa sanggup melakukan itu, percayalah orang bakal bilang, oh si A itu orang beriman. Kita bisa menjadi satu contoh untuk teman-teman kita yang di luar, bahwasanya kita ini beriman. Jadi sekarang menurut saya sekarang penginjilan itu tidak lagi berbicara tentang kita temuin teman kita, misalnya si A, terus kita bilang, sebut saja Bunga ya. Bunga, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Terus tiba-tiba perutnya bunyi kan, tak aku makan dong. Oh enggak, beda, itu beda cerita. Saya lagi menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau itu kebaikan saya belum, saya sendiri juga belum makan. Nah ketika kamu melakukan hal itu, otomatis percayalah, dia gak bakal bisa kenal Tuhan. Karena dia melihat, loh kamu bilang Tuhan Yesus itu baik. Terus kamu bilang kamu itu Kristen. Kristen kan pengikut Kristus. Tuhan baik, berarti kamu baik dong. Benar gak? Nah, makanya saya bilang, sebenarnya penginjilan itu terbaik yaitu melalui kehidupan kita. Ketika kehidupan kita baik dan benar, ketika kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan teman-teman kita di luar, percayalah, kita lakukan bagian kita terbaik, Tuhan Yesus akan lakukan bagian dia. Kalau sudah waktunya teman kita untuk mengenal Tuhan, percayalah Tuhan akan jamah dia, Tuhan akan kasih dia kesempatan untuk merasakan kasihnya Tuhan dalam diri dia. Jadi kebaikan kita lakukan bukan lagi sebuah tanggung jawab atau kata kerja. Kebaikan itu harus kita buat sebagai lifestyle kita, kebiasaan kita, karakter kita. Jadi jangan sampai kebaikan itu menjadi satu kata kerja yang ada di belakangnya hak dan kewajiban. Jangan lagi kayak gitu teman-teman. Kita harus melakukan kebaikan itu sebagai karakter kita. Bahwasanya misalnya anugerah ini baik, ya sudah baik. Kalau misalnya orang bisa bilang anugerah ini baik karena sering melakukan kebaikan, ya sudah tidak ada hak dan kewajiban. Kamu tidak usah membalas kebaikan saya. Saya juga waktu melakukan kebaikan tidak ada motivasi apa-apa. Sehingga itu bisa menjadi karakternya saya. Oh dia orangnya baik. Oh teman-teman sama teman-teman yang lain, oh orang Kristen ini beda ternyata. Orang Kristen ini dia memang baik. Itu gerejanya di IFGF. Makanya ikut ibadah setiap Sabtu jam 6 sore di IFGF Medan. Supaya hidup kita bisa diubahkan. Terakhir. Do good not because you have to, but because that is your identity and lifestyle. Kamu tidak sendirian, carilah komunitas atau identitas yang memiliki value yang sama dengan kamu, saya. Pokoknya kita harus cari komunitas yang percaya bahwasanya kehidupan itu, bukan kehidupan. Kebaikan itu kita lakukan bukan karena harus, tapi karena itulah bagian dari karakter kita dan itulah bagian dari cara kita hidup. Cara kita memberi nilai dalam kehidupan ini. Mungkin itu aja teman-teman yang saya pengen sharingkan. Ingat, penderitaan itu akan membuat kita lebih dewasa. Sebelum melakukan keputusan, berdoalah sama Tuhan. Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Dan kalau kita sudah melakukan semuanya yang terbaik yang kita bisa, berimanlah pada Tuhan. Percaya, kalau Tuhan berkehendak, semuanya akan baik-baik saja. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwasanya selepas dari ibadah ini, teman-teman yang ada di rumah sana, mereka dapat merenung, dapat mengerti tentang kebaikan yang Engkau berikan kepada kehidupan kita. Tentang kebaikan yang seharusnya anak-anak-Mu ini bagikan kepada teman-teman sekitarnya. Sehingga melalui kehidupan teman-teman di sana, lebih banyak orang mengenal Engkau Bapa. Dan hamba-Mu yakin dan percaya ketika anak-anak-Mu menjalankan firman-Mu, akan ada suatu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Mungkin dalam studi mereka, mungkin juga dalam hubungan mereka dengan orang tua, hubungan mereka dengan teman-teman mereka. Dan yang terpenting adalah hubungan mereka dengan-Mu Tuhan. Tuhan, jamah hati mereka Bapa. Berikan mereka hati yang sukacita Bapa, hati yang damai sejahtera Bapa, ketika mereka merenungkan kebaikan-Mu dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Bapa, ketika mereka hendak memutuskan sesuatu Bapa, agar mereka tidak melakukan keputusan-keputusan yang salah, yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya, kami ingin beriman bahwasanya kehidupan masa muda kita ada di dalam tangan-Mu Bapa. Dan Engkau telah merencanakan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang percaya kita katakan amin. Sampai jumpa teman-teman. Semua teman-teman yang merasa terberkati oleh firman Tuhan, boleh dong kolom chatnya dikasih like, dikasih komen teman-teman semua, biar saling semangat kita semua di rumah masing-masing. Oke, langsung aja announcement pada minggu ini kita akan menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali join di ibadah TYC, boleh kami mengundang teman-teman untuk tetap beribadah bersama-sama dengan kami di setiap minggunya pada channel YouTube IFGF Medan. Selanjutnya ada Super Sunday pada setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, yuk hari Minggunya ibadah yuk, walaupun di rumah, tapi kita masih boleh tetap beribadah bersama-sama melalui akun YouTube kita. Next ada iCare, jadi teman-teman yuk yang belum ikut iCare, kami menghimbau buat teman-teman semua buat yuk join iCare. Karena di iCare kita bisa saling sharing, saling berbagi, suka duka kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita sharing di iCare teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung nih tentang iCare, teman-teman boleh menghubungi kontak person Bapak Roni Manalu yang tertera di layar masing-masing. Oke, next ada doa malam. Doa malam itu setiap hari Selasa pukul 7 melalui Zoom. Jadi teman-teman yang rindu untuk berdoa bersama-sama boleh langsung menghubungi kontak person yang ada di layar teman-teman semuanya. Oke, kemudian itu ada persembahan umum dan persepuluhan. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan umum dan persepuluhan, boleh mengirimkan ke virtual account yang ada di layar teman-teman. Last but not least, ibadah TYC setiap Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube IFGF Medan. Oke teman-teman, itu aja pengumuman kita pada minggu hari ini. God bless you all. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Gaby buat pengumumannya. Thank you buat Ko Anugrah tadi yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya percaya teman-teman dimanapun Anda berada, pasti Anda semua diberkati. Amin. Mari saya mau ngajak kita semua sama-sama yuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya firman Tuhan tuh dipraktekin di rumah, bukan hanya didengerin tapi dipraktekin. Amin.
Ya sama-sama kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Menaikkan setiap puji-pujian kami di hadapanmu. Dan Tuhan, pada sore hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan kiranya boleh memberkati setiap anak-anak TYC yang ada. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak TYC, mungkin ada yang sedang sakit. Aku berdoa apapun kelemahanmu, apapun sakitmu, hari ini Tuhan ingin menyembuhkan. Tuhan ingin memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa apapun sakitnya itu, biar Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, aku ingin berdoa buat setiap anak-anak muda yang mungkin sedang struggling dengan masalah di rumah ataupun masalah di sekolah. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan berikan damai sejahtera, berikan kekuatan. Biarlah ada breakthrough, ada kelepasan, ada progres demi progres boleh terjadi, ada pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan juga mungkin ada yang stuck dengan tugas-tugas, baik itu tugas sekolahan, tugas kuliah. Aku berdoa biarlah Tuhan boleh berikan kekuatan, berikan ide-ide baru, ada solusi yang bisa dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak TYC yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dari tempat ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa, generasi-generasi yang akan membanggakan bukan hanya keluarga tetapi bangsa ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you TYC, sampai ketemu minggu depan, God bless you. Yesus Tuhan yang bangkit kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Everybody singing out. Gelah sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dipatahkan